warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wanggar, yang kami hormati Dewan Guru SMP Negeri 2 Wanggar, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Alim Bahri, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan siswa-siswi SMP Negeri 2 Wanggar. Pertama-tama, puji syukur kita haturan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata kita semua pada pagi yang penuh kemuliaan ini dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Wanggar. Sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Sallu alaihi, yang telah merubah peradaban dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami mulai, ada satu pantun yang ingin kami sampaikan sebagai pembuka acara pada pagi hari ini. Boleh? Bulan di langit bersama bintang, Kopi diseduh dengan air. saya Anissa dari kelas 9C. Dan saya Melani dari kelas 9C. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Bapak, Ibu, dan teman-teman seperjuangan, Susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah Pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga adalah sholawatan. Acara yang keempat adalah kultum. Acara yang kelima adalah tausiah sekaligus doa. acara yang keenam adalah Penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam, yang mana setiap muslim ketika membacanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Dian Triantika dari kelas 7B. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن
wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Masuk pada acara yang ketiga, yaitu sholawatan. Yang kali ini kita akan diiringi oleh grup rebahan SMP Negeri 2 Wanggar. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik menawan pakai skincare perawatan, buka Instagram, posting foto berduaan, punya pasangan, belum halal bermesraan, status pacaran bukanlah budaya
يحرك الآيات في تبوني عوني يحرك الآيات في ظهوري نبي أحمد يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada acara yang keempat yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Novi Dwi Cahyani dari kelas 9D. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Alim Bakri, yang kami hormati Dewan Guru SMP Negeri 2 Wangger, yang kami hormati Penyuluh Agama Islam Nagari Barat dan Wangger, dan yang kami cintai teman-teman seperjuangan para siswa-siswi SMP Negeri 2 Wangger. Pertama-tama, mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, pada pagi ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah yang sangat penting menurut ajaran Islam. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih di atas memberi arahan pada kita akan wajibnya menuntut ilmu. Kewajiban ini akan sangat berkaitan dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui hadis ini, jangan sampai kita masih malas dan mencari-cari alasan dalam menuntut ilmu. Pernah dengar cerita Khalifah Umar bin Khattab ketika bertemu sekumpulan para pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan apapun. Ketika itu, Khalifah Umar bin Khattab datang menghampiri para pemuda itu. Beliau menegur dan memerintahkan mereka untuk segera melakukan apapun. Jangan hanya duduk-duduk saja dan membuang waktu. Dari kisah tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan sampai kita memiliki waktu luang yang tidak diisi dengan kegiatan bermanfaat. Sebagai muslim, hendaknya kita mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menuntut ilmu. Teman-teman yang berbahagia,
Demikianlah pidato singkat dari saya. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil agar kita sama-sama berkembang menjadi seorang muslim yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masuk pada acara yang kelima, yaitu tausiah sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Alim Bahri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat? Saya ulangi yang semangat, karena menjawab salam itu wajib dan harus yang semangat. Kalau yang memberikan salam udah semangat, berarti yang menjawab juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin bashiran wa nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kami hormati para ibu guru SMP 2 Wanggar, Ibu Jum, Ibu Nur, kemudian yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa ekstensi, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami sangat sayangi dan cintai, para siswa siswi SMP Negeri 2 Wanggar, yang alhamdulillah pada hari ini dalam waktu libur yang mungkin harusnya bisa jalan-jalan ke pantai atau mungkin jalan-jalan kemana rekreasi, tetapi anak-anak sekalian masih ingin mengikuti program dari sekolah, yaitu pengajian rutin, dan itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, kasih, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, yang dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Dan tentunya hanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga adik-adik semua ini bisa hadir di tempat ini. Banyak mungkin rekan-rekannya dari adik-adik sekalian yang lain tidak bisa hadir. Kenapa? Karena belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita mengikuti kegiatan pengajian ini, dan mudah-mudahan
Kami harap ke depannya tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu agama seperti kultum yang disampaikan oleh Adinda tadi. Berikutnya salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada baginda Rasul, insya Allah kita diakui selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya khususnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya kita memperbanyak membaca salawat. Untuk itu mari kita sekali lagi membaca salawat. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah beberapa salawat dibacakan. Untuk kali ini mari kita sama-sama membaca salawat tibbil qulub. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan hati oleh Allah, kita disucikan hatinya oleh Allah, dan insya Allah merupakan tawassul kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga bila hati kita sedang sakit, mungkin lewat salawat tibbil qulub ini kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersama-sama bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, baik Bapak, Ibu, guru yang kami hormati dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tibbil qulub sedikit saya sampaikan. Menurut ulama yaitu Habib Al-Idrus Novel mengatakan bahwa kalau kita sering-sering membaca salawat tibbil qulub, maka akan mempertajam batin kita, baik pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anak-anak sekalian, jamaah pengajian yang insya Allah kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya duduk di sini bukan berarti menggurui, mohon izin Ibu Guru, tapi kita sama-sama berbagi ilmu, ya. Dan Pak Guru, mana kelas 9C? 9C, 2 orang. Berarti yang lain belum kenal. Oh ya, kelas 7, 8 belum kenal ya. Ya baik, sebelum kita lanjut memperkenalkan diri, ya tadi sudah disebut nama saya Ali Bahri. Panggil apa ya, om ya kakak. Pokoknya lah Pak Guru lah ya, Pak Guru yang di depan ini untuk sementara sedang praktek mengajar di kelas 9C, kelasnya Anissa, ya kelas 9C. Jadi udah kenal ya. Ada yang pernah lihat di sekolah? Ada ya? Ada yang sudah pernah lihat, kebanyakan yang belum. Kenapa? Karena Pak Guru datangnya itu selalu paling cepat 10 menit sebelum mengajar, dan pulangnya setelah mengajar langsung pulang. Karena kenapa? Karena berbagai
berbagai tugas yang dihadapkan. Jadi Pak Guru bertugas dulu, baru ke sekolah mengajar, pulang dari sekolah dan jika tugas sampai malam hari. Jadi pasti jarang-jarang ketemu, ya. Ya kami ulangi, baik Pak Guru berdiri di sini bukan menggurui, tetapi kita sifatnya adalah saling berbagi ilmu. Ya tidak ada salahnya kita belajar agama, apa yang kita ketahui kita bagikan. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan itu dapat menjadi pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Guru juga bukan alumni pondok, ya adik-adik sekalian. Pak Guru dari SD negeri, kemudian masuk di SMP Negeri 2 juga, sangring ada SMP Negeri 2 di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut di SMA Negeri 1. Jadi bukan lulusan pondok. Setelah lulus SMA langsung menjadi TNI. Tetapi Pak Guru dulu sebelum seperti adik-adik itu saya dibesarkan memang di lingkungan keluarga kecil saya yang notabene-nya adalah pengurus masjid. Dan rumah saya di kampung dekatnya dekat dengan masjid raya, cuma pagar antaranya. Jadi kakeknya Pak Guru dulu adalah seorang imam besar di masjid itu, almarhum. Kemudian lanjut ke kakeknya, betul-betul kakek bapak dari bapak hajinya Pak Guru, juga imam di situ dan sekarang juga sudah almarhum. Dan sejak beliau almarhum maka status imamnya di situ di Masjid Raya sampai sekarang dijabat oleh bapaknya Pak Guru. Jadi bukan alumni pondok, tapi Pak Guru diajar di lingkungan keluarga yang memang betul-betul didekatkan dengan agama. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Guru sedikit menyampaikan pentingnya pendekatan terhadap agama bagi generasi penerus. Adik-adik ini generasi penerus penting mempelajari Al-Quran. Kenapa kita penting mempelajari Al-Quran? Kenapa kita harus belajar membaca Quran? Karena kalau kita tidak bisa mengaji, kita tidak bisa membaca Quran, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mustahil kita bisa sholat dengan baik khusyuk, tetapi kita tidak bisa mengaji, membaca apa? Oleh karena itu kita harus membaca Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah, ya Pak Ustadz Alan sudah membuka TPA di mana-mana di negara sini ada TPA. Tinggal tergantung adik-adik sebagai generasi penerus agama, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi penerus negara. Apakah adik-adik mau memajukan agama bangsa dan negara kita dengan mempelajari agama, khususnya mempelajari Al-Quran? Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kita hidup di dunia ini tidak boleh keluar dari Al-Quran. Kalau kita mau selamat kehidupan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, pedomannya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan, dan kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau bertakwa kepada Allah, kita memposisikan diri kita taat kepada Allah, atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Maka di dalam hidup dan kehidupan kita harus mampu mengaplikasikan pedomannya adalah Al-Quran. Sehingga tadi disampaikan pentingnya ilmu. Memang perintah Al-Quran, kita harus menuntut ilmu, itu adalah perintah, kewajiban kita. Dan sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita memang diberikan kesempatan, diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu agama, ilmu umum, semuanya kita harus tuntut. Demi apa? Demi kemaslahatan hidup kita dunia sampai akhirat. Adik-adik sekalian, ibu guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan Al-Quran, maka ada satu dari cerita tadi Pak Guru, ada satu proses yang berperan adik-adik, yang itu adalah orang tua dalam keluarga. Saya tidak dibesarkan di pondok, tapi saya dibesarkan dalam satu keluarga
yang memang membimbing tentang agama. Maka yang paling berperan adalah kedua orang tua. Bagaimana kedua orang tua mendidik anak-anaknya. Jadi kalau ada adik-adik pulang di rumah, kedua orang tua tidak menyuruh pergi mengaji, tidak memberikan perintah untuk belajar, maka tegur kedua orang tua itu. Kenapa? Karena pendidikan pertamanya seorang anak itu ada di dalam keluarga, terutama ibu. Suatu hadis mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah guru pertama. Jadi ibu-ibu orang tua yang harus mendidik kita sebagai anaknya. Ya, karena kita kan belum tahu apa-apa, sehingga harus diarahkan oleh orang tua untuk adik-adik bisa melaksanakan ibadah, harus bisa mencontoh orang tua. Jadi ajarkan sampaikan kepada kedua orang tua, dan kedua orang tua itu harus menjadi contoh, harus menjadi panutan kita di dalam beribadah, khususnya membaca Quran. Orang tua harus menyuruh kita belajar Al-Quran. Intinya adalah harus belajar Al-Quran sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sebulan yang lalu sering disampaikan, kita harus teladan kepada Rasul. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hidup dan kehidupan kita taat ibadah, kita taat sholat, tidak pernah tinggalkan sholat. Maka keteladanannya kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah terdapat suri tauladan atau contoh-contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Bagaimana kita mau mengharap rahmatnya Allah? Bagaimana kita mau mengharap kebahagiaan di akhirat kalau kita sendiri tidak tahu mengaji, tidak tahu membaca Quran, sehingga kita tidak bisa membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak yang bisa berzikir tapi dia tidak bisa mengaji? Ada. Karena bacaan zikir itu pasti bacaan Quran, berarti pintar mengaji. Ada nggak yang sholat tidak tahu mengaji? Terus bacanya apa dalam sholat? Makanya pentingnya kita mengaji, pentingnya kita mempelajari Al-Quran, khususnya adik-adik ini, generasi-generasi penerus agama dan bangsa. Jangan kita terlena dengan kemajuan zaman. Jangan kita terlena dengan era digitalisasi sekarang ini, sehingga banyak menjadi berkurang keimanan kita kepada Allah. Sholatnya lambat-lambat karena sibuk dengan main HP. Ada yang tidak pegang HP yang ada di ruangan ini? Ada yang sama sekali tidak punya HP? Jujur, pasti semuanya punya kan? Makanya alat elektronik ini jangan membuat kita tidak belajar agama, jangan membuat kita tidak sholat, jangan membuat kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi justru alat ini kita manfaatkan untuk mencari ilmu, untuk belajar, dan untuk mencari ilmu apa yang harus kita dapatkan lewat media sosial. Jangan media sosial membuat agama kita runtuh, tetapi dengan adanya perkembangan zaman, maka bentengnya adalah kita harus perkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga Al-Quranlah yang akan membimbing kita. Zaman dari zaman berganti zaman, kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita tidak akan berada di dalam kesesatan.
Oleh karena itu adik-adik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik mau datang ke pengajian. Berarti adik-adik ini ada keinginan untuk mempelajari agama, ada keinginan untuk mengaji. Karena kalau kita sudah punya keinginan untuk belajar agama, kita sudah punya kemauan untuk ikut mengaji, maka tentunya kadar iman dan takwa yang ada di dalam diri kita pasti sedikit demi sedikit akan meningkat, dan pasti kita akan terhindar dari godaan syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ditanamkan di dalam diri kita semuanya bahwa belajar itu adalah sangat penting, membaca itu adalah sangat penting, karena memang ayat yang pertama turun, perintah yang pertama turun dari Allah kepada baginda Rasul adalah disuruh membaca, Iqra, bacalah. Maka kita harus membaca Al-Quran agar apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu dapat kita pahami sebagai jalan kita untuk lebih memperdalam, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita mempelajari Al-Quran, maka ibadah kita sia-sia. Dasarnya adalah Al-Quran. Sholat dasarnya adalah mengaji, belajar tentang Al-Quran. Dan sholat itu sangat penting. Maka sangat pentingnya sholat, kita harus pandai mengaji agar kita benar-benar khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Karena sholat, kata ulama, adalah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah. Bila sholatnya kita sudah betul dan diterima, maka amalan-amalan yang lain pun akan diterima oleh Allah. Tetapi bila amalan sholat kita dari awal diperiksa sudah tertolak, maka amalan sedekah kita, amalan-amalan yang lain pasti akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus betul-betul mengaji, belajar Al-Quran agar kita dalam beribadah benar-benar sesuai tuntunan. Sholatnya kita benar, bacaannya kita benar, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sampaikan bahwa puncak penghambaan tertingginya kita sebagai hamba adalah di saat kita melaksanakan sholat. Tetapi puncak kemaksiatan kita sebagai hamba muslim adalah di saat kita meninggalkan sholat. Maka adik-adik jangan pernah meninggalkan sholat, banyak-banyak membaca Quran di rumah, ikut membaca mengaji di TPA, maka insya Allah adik-adik akan berada di dalam tuntunan agama yang baik, sehingga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terjaga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ibu guru, rekan-rekan mahasiswa dan adik-adik sekalian, siswa-siswi SMP 2 Wanggar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan, mari kita sama-sama untuk belajar Al-Quran demi agama kita. Kita tegakkan agama kita Islam. Jangan sampai agama kita runtuh hanya dengan perkembangan zaman, era digitalisasi, sehingga kita sebagai umat Islam tidak mampu mengikutinya karena kita tidak mau belajar agama, kita tidak mau belajar membaca Quran, sehingga kita terbengkalai di dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini sementara, hidup ini singkat, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyaklah berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka itu pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah sekalipun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar zarrah, biji zarrah itu lebih kecil daripada biji-biji atom yang hanya bisa dilihat dengan
mikroskop, maka itu pun kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Maka perbaikilah sikap kita, perbaikilah perilaku kita, banyak-banyaklah berkecimpung dengan orang-orang yang dekat dengan agama, maka kita juga pasti akan dekat dengan agamanya Allah. Demikianlah tausiah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ke depan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam ruangan ini merupakan hamba-hamba yang cinta kepada Al-Qur'an, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Diberikan sakinah artinya ketenangan, mawaddah senantiasa ada rasa cinta di dalamnya, dan warahmah dari kata rahmat yaitu senantiasa ada rasa kasih dan sayang di dalamnya, sehingga kita benar-benar khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah yang dilimpahkan kepada keluarga kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak para siswa-siswi SMP Negeri Wanggar, dalam mengakhiri pengajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan balasan yang istimewa insyaallah di yaumil qiyamah. Amin. Mari kita berdoa. Alhamdulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa jalla 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbil lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات ومن جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan katsiran jazaa. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita
bersama. Maka tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang pantas. Dan mungkin acara pada pagi hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi, kami memohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim,